pendengar Pro 1 RRI Atambua, ini kita sudah mencoba akhirnya kita sekarang terhubung dengan Bupati Belu. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Dr. Agus Taulin. Ya, selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Baik, Pak Bupati, pagi ini aktivitasnya apa saja nih Pak Bupati? Hari ini kita urus pupuk ke Departemen Pertanian dalam rangka program food estate-nya Pak Jokowi, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Belu. Jadi kita pastikan bahwa pupuk yang akan dipakai, bibit yang akan dipakai, obat hama yang akan dipakai di food estate di Fatu Keti dan lain-lain di Kabupaten Belu sudah siap. Ya, kalau kemarin kan kita lihat ini banyak sekali foto yang beredar kegiatan Bapak di Fatu Keti ini. Ini persiapannya apa-apa saja ini? Mungkin bisa dibagi. Jadi yang pertama persiapan pengairan atau irigasi. Yang kedua persiapan lahan. Yang ketiga persiapan calon petani atau petani, kelompok petani. Dan yang keempat persiapan bibit, pupuk, obat hama. Itu kira-kira lebih seperti itu ya. Dan koordinasi kegiatan-kegiatan koordinasi supaya ini kan melibatkan berbagai pihak ya, dari pengairan itu PUPR atau Satker Air ya. Kemudian yang terkait olah lahan, bibit, pupuk itu pertanian. Kemudian lahan lagi yang punya lahan. Kemudian pekerja itu kelompok dan pemilik lahan. Kemudian peternakan yang bisa merusak tanaman itu dengan para peternak. Iya. Kemudian aparat desa, aparat kecamatan, tokoh agama ya di sana. Karena ini keterlibatan berbagai macam banyak orang, multisektor dan berbagai komponen ya. Lalu Pak Bupati, kaitan dengan lahan ini sebenarnya ada sekitar 40 atau 50 hektar? 53 hektar. 53 hektar ya? 53 hektar ya. Itu yang di Fatu Keti ya. Di Fatu Keti yang, jadi begini, lahan ini ada intensifikasi, ekstensifikasi. Yang 53 yang di kaki atau di bagian bawah, dataran di bawah kaki Rotiklot ya? bendungan Rotiklot itu 53 hektar itu lahan baru. Kita sebut ekstensifikasi karena membuka lahan baru. Kemudian ada lahan 380 hektar di Fatu Keti yang di sawah itu lahan yang sudah ditanamin bertahun-tahun oleh masyarakat. Itu yang namanya intensifikasi karena kita akan meningkatkan produktivitasnya. Di samping di Silawan, di samping di Bendungan Haikrit, Bendungan Haliwen, di Sukabitetek sana. Jadi itu adalah lokasi-lokasinya di Pastim, Tasbar, Pekuluk Mesak. Ya, Pak Bupati, kemarin kita lihat juga ada foto Pak Bupati juga yang ikut menyaksikan penyemprotan ya. Apa memang itu alat baru yang diadakan? Ya, jadi alat baru. 160 lebih alat namanya sprinkler. Sprinkler itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk satu memudahkan, dua menghemat air untuk menyiram. Jadi seperti bikin hujan buatan ya, dalam radius tertentu. Satu sprinkler itu bisa menyiram di radius 60 meter. Jadi kita tempatkan 160 lebih sprinkler di 53 hektar itu yang akan secara bergantian menyiram baik jagung maupun tanaman hortikultura yang akan kita tanam di situ nanti bertahap. Jadi tanam pertama jagung, nanti habis jagung tanam yang lainnya lagi ya, sayur dan lain-lain. Ya. Ini masalah air tidak menjadi persoalan lagi ya kaitan dengan penggunaan air. Air ada 2,6 juta meter kubik dan
saat ini karena musim kemarau dia masih 1,6 juta meter kubik, dan itu sebesar 40 liter untuk air minum, yang saat ini baru pakai belasan, 12 liter, masih sisa 30 lebih liter per detik untuk masyarakat di Kakuluk Mesek itu. Dan sisanya itu adalah air untuk irigasi, antara lain yang kita pakai untuk 53 hektar dan 380 hektar, yang nantinya dari 380 itu mungkin sekitar 160-an hektar yang diolah untuk intensifikasi untuk food estate saat ini. Ya, ini jadi untuk cukup airnya ya. Ya, untuk masyarakat sendiri bagaimana pemerintah memikirkan untuk mempersiapkan mereka begitu, Pak Bupati? Jadi ini kan bantuan pemerintah pusat ya, untuk olahan itu aja 20-an miliar lebih ya, belum yang pupuk, bibit dan lain-lain. Oleh karena itu kami memikirkan bahwa ini harus dikelola oleh satu badan di bawah pemerintahan untuk mengatur seluruh hal yang terkait dengan itu. Karena ini kalau kita serahkan kepada pemilik lahan saja tidak kuat kan. Ada yang punya 6 hektar tapi cuma punya beberapa kelompok gitu. Jadi satu, kita mengatur. Jadi pemerintah masuk untuk membantu mengatur ya, bukan mengambil alih. Hati-hati ini. Jadi kita mengatur dan mengkoordinir berbagai macam bantuan, kan ini kan anggaran besar. Jangan sampai gagal. Kita tahu bahwa tahun lalu pemerintah melakukan food estate di sana dari 50 hektar lebih hanya jadi 1 hektar. Gagal. Kenapa gagal? 1, air. 2, bibit datang, pupuk tidak ada. Pupuk datang, jagung sudah mati. Jadi dari 50 hektar hanya berhasil 1 hektar. Kita usahakan supaya jangan sampai gagal lagi. Memang tantangannya besar karena waktunya mepet ini. Dan salah satu tantangan yang paling besar adalah tenaga kerja atau orang yang mau bekerja dan hewan dan kambing yang bisa masuk dalam 1 malam bikin habis itu ternak semua. Oleh karena itu kami juga mempersiapkan semuanya. Kemarin kami pastikan bahwa air mengalir. Yang kedua, kita pastikan bahwa bibit dan pupuk hari ini kita pastikan dulu. Sudah ada bibit dan pupuk baru kita tanam. Jangan tanam baru pupuk tidak datang. Oleh karena ini hari ini juga kita omong dengan Departemen Pertanian untuk pastikan pupuk itu. Yang kedua, kelompok-kelompok kita siapkan betul. Jadi di sana ada pemerintah, ada rakyat yang punya tanah, ada rakyat yang bekerja tapi tidak punya tanah, ada aparat desa, ada TNI, ada polisi membantu mengawasi masyarakat peternak yang semua tergabung dalam kelompok-kelompok itu, dan mereka secara proporsional mendapatkan haknya sesuai dengan nanti kesepakatan bersama. Pemerintah ikut mengatur itu dan mengawal ini, karena pemerintah pusat masuk bantu di situ sampai kurang lebih 2 tahun. Gitu. Nah 2 tahun itu kita tahu biaya untuk air itu aja 1 hari sekitar 2,5 juta 1 hari untuk pompa itu, bahan bakar pompa. Jadi besar itu. Oleh karena itu juga kita juga harus mengatur. Nanti pada saat pemerintah pusat sudah tidak membantu, masyarakat sudah punya ketahanan untuk memberdayakan itu. Kita juga minta LSM untuk ikut juga di dalam situ, seperti Mitra Tani Mandiri dan kalau pastoran dan kelompok agama lain, kelompok masyarakat, untuk sama-sama kita menjaga ini. Karena ini kalau berhasil akan meningkatkan produktivitas petani di situ dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang ada program food estate-nya. Ya. Pak Bupati, kemarin saya lihat Pak Bupati sangat semangat. Tapi kita melihat kalau Alsinta kita ini sebenarnya persiapannya seperti apa untuk menyukseskan? Kemarin masuk aja ada belasan traktor masuk di situ. Jadi kita sistemnya memang 1 kajian, 2 prioritas. Prioritas ini termasuk kita memprioritaskan Alsinta yang saat ini, selama ini mungkin terpencar-pencar di daerah-daerah lain, kita bawa dulu ke situ, dan kemarin sudah hampir seluruh area itu diolah. Dan pada saat yang bersamaan juga kita minta bantuan lagi ke Departemen Pertanian untuk juga bantuan lagi Alsinta yang lain. Jadi kemarin kita kerahkan seluruh Alsinta dari kabupaten menuju ke lokasi itu, dan kelihatan dalam beberapa hari itu hampir seluruhnya sudah terolah. Tinggal kita pembersihan lahan, meringkas akar-akar pohon dan lain-lain.
untuk supaya pada saat penanaman nanti tidak ada masalah dengan lahan itu. Jadi traktor kita kemarin kita hitung cukup untuk mengolah lahan 53 hektar itu, dan sudah masuk dan sudah hampir selesai. Ya, baik Pak Bupati, itu kan kaitan dengan food state yang dipersiapkan. Kalau yang kita lihat sekarang lagi bor di sejumlah desa, itu termasuk di Desa Leontolu dan juga sekitarnya, itu memang itu juga salah satu program yang dicanangkan, ya Pak? Itu bagian dari itu. Jadi kita memfungsikan atau mengoptimalisasi ya istilahnya. Optimalisasi sumber air yang tersumbat, kita buka sumbatannya termasuk bendungan di High Creek sana. Dia tersumbat oleh sedimen, kita pompa untuk kasih jalan air itu. Kemudian sumur-sumur yang tua yang sudah tidak berfungsi, kita fungsikan kembali, salah satunya di Leontolu itu. Kemarin kami ke sana, airnya sudah mengalir. Dan itu akan berkelanjutan. Kita akan optimalisasi sumber-sumber yang ada di situ. Termasuk saya juga omong dengan Dirjen untuk kalau bisa ada pompa-pompa kecil untuk daerah-daerah di daerah aliran sungai. Seperti yang kita lihat di Bau Atok, di Asumanu, di Sukabitetek sana. Masyarakat masih kesulitan memompa air dari sungai untuk mereka punya irigasi di situ. Jadi ini semuanya namanya kita optimalisasi sumber yang ada. Di sambil termasuk yang di Rotiklot ini kan selama ini kan belum diirigasi dengan baik, termasuk bikin jaringan irigasi tersier di Rotiklot sana. Sekarang kan ancaman banjir nih Pak Bupati. Iya, itu juga termasuk. Jadi banjir dan bikin genangan di Fatuketi sana juga kita mau lihat untuk bikin kolam penampung supaya air itu jangan menggenangi sawah nanti. Kami bicarakan juga, tapi harus dilihat karena itu masyarakat adat di sana juga kita harus bicara juga, karena lembaga adat, masyarakat adat di sana kan tidak boleh kita sembarang masuk pergi ngubrak-abrik itu sumber. Nanti jadi leluhur marah malah padinya tidak jadi tumbuh katanya. Tapi sejauh ini ada dukungan kuat ya dari masyarakat juga Pak Bupati? Terlalu kuat dukungan masyarakat. Hanya memang kita harus pastikan bahwa dukungan itu antara bibir, hati, dan lapangan harus klop. Jangan hanya janji di atas kertas, tidak cocok di hati dan tidak kerja di lapangan. Ini 3 hal yang bisa bikin masalah di lapangan. Karena kadang-kadang kita omong enak tapi bikinnya tidak enak. Nah ini kita mau pastikan bahwa itu berjalan baik. Oleh karena itu kami selalu komunikasi semua. Dan 1-2 hari lagi kita akan pastikan di lapangan lagi ya. Baik Pak Bupati, itu kaitan dengan food state. Saya lagi-lagi ingin menggali soal ini, kesehatan gratis yang sudah jalan selama 1 minggu ini. Seperti apa evaluasinya sejauh ini Pak Bupati? Evaluasi semua berjalan baik ya. Ada beberapa pertanyaan tapi di lapangan bisa kita atasi oleh tim. Namanya kegiatan yang baru, ada masyarakat yang sudah paham, ada yang belum gitu. Terutama tentang identitas. Kita sudah sosialisasi berbulan-bulan ini kepada camat, desa lewat semua kegiatan. Tapi ada aja yang biasa, tidak mengerti, tidak paham, tidak sampai. Kita secara persuasif kita tingkatkan untuk kasih tahu bahwa yang mendapat haknya adalah orang Belu. Yang punya KTP, punya NIK di KTP, kartu keluarga atau surat kenal lahir. Bagi yang belum, orang Belu silakan mengurus ke Dukcapil gitu. Bagi yang bukan orang Belu silakan dia bayar sendiri dan menggunakan fasilitas umum di situ. Jadi bukan orang Belu yang tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, tidak punya surat kenal lahir, dia harus tidak menggunakan ini karena ini memang untuk masyarakat Belu, Kabupaten Belu. Kecuali dia pindah, dan pindah pun ada prosesnya untuk dia pindah. Intinya setiap asal dia memiliki KTP, NIK di KTP, NIK di kartu keluarga atau surat kenal lahir, dia boleh menggunakan ini. Termasuk orang yang menunggak, orang yang belum bayar, orang yang belum apa semua itu, dia asal bawa KTP saja, orang Belu, dia akan mendapatkan layanan ini ya. Sesuaikan dengan aturan ya tentu. Jadi kalau sakit ya ke puskesmas, kalau dia memang mau dirujuk ya dirujuk gitu. Kecuali yang gawat darurat itu dia bisa langsung datang, saya tunjukin KTP. Apabila KTP-nya belum terdaftar, dia tunggu sebentar, KTP-nya itu akan diaktifkan segera
di 15 menit ya dikirim ke pusat center BPJS dan saat itu juga dia berfungsi gitu. Dan tidak dikenakan bayaran apapun, baik obat, pendaftaran dan lain-lain. Dan tidak ada meterai, tidak ada fotokopi. Jadi ikutin prosedur itu. Dan kalau dirawat ya fasilitasnya kelas 3, kalau kelas 3 penuh dia akan ditempatkan sesuai dengan tempat tidur yang tersedia dan tidak dikenakan bayaran apapun, termasuk obat-obatan dan lain-lain. Baik, luar biasa. Itu saja ya. Ya. Baik, Pak Bupati, ini selain kesehatan gratis yang sudah berjalan baik, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih? Mungkin masyarakat yang lain mungkin masih ragu-ragu dan sebagainya begitu. Intinya adalah kita juga punya hotline ya. Jadi kalau tidak jelas boleh ditanya ke puskesmas, untuk kesehatannya, ke rumah sakit, dan kalau masih belum jelas juga boleh kita punya telepon call center yang sudah disebarkan di Dinas Kominfo di mana-mana. Kalau tidak jelas juga tanya ke kepala desa, tanya ke camat. Mereka harus menjawab. Kemudian di rumah sakit semuanya harus terlayani. Kalau tidak dilayani, laporkan kepada kepala puskesmas atau direktur rumah sakit dan dia akan selesaikan. Kalau tidak selesaikan juga ya telepon kita gitu ya. Tetapi saya yakin bisa diselesaikan. Kecuali orang yang mau cari masalah gitu ya. Ada orang yang suka cari-cari masalah. Ada si provokator ya. Dia tidak punya kartu, dia tidak apa, datang marah-marah, ngamuk langsung, mukul orang. Itu adalah provokator. Kita serahkan kepada hukum untuk atasi dia. Kalau orang datang berniat baik, dia akan ngomong baik-baik. Dia punya masalah diatasi. Tapi kalau datang tidak ada kartu dan lain-lain dan ngamuk, itu adalah kriminal. Betul. Kita akan proses dia sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi untuk masyarakat Belu yang punya kesulitan, ini pemerintah mau melayani orang, jadi tidak usah takut. Pasti dilayani. Kalau tidak dilayani, duduk di situ aja. Apalagi punya KTP, punya kartu keluarga, punya surat kenal lahir. Pasti dilayani di seluruh fasilitas di Kabupaten Belu ini. Katakan kalau rumah sakit umum penuh, bisa ke rumah sakit Sito, bisa ke rumah sakit Tentara, bisa ke rumah sakit Mariano, yang sudah kerjasama. Dan seluruh orang Belu yang punya KTP Belu itu berobat di seluruh Indonesia bisa pakai itu. Kalau ada kesulitan, hubungi kami, ya segera dimasukkan dalam data center Kabupaten Belu dan dia akan dilayani. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya, Pak Bupati, tidak ada masalah dengan itu. Untuk ini rujukan ke luar Kabupaten Belu, contoh ke Kupang dan sebagainya, tidak masalah ya Pak Bupati sebenarnya? Tidak masalah, ke Indonesia gitu. Kecuali di sana tidak ada tempat ya. Jadi kalau di sana tidak ada tempat, di sana penuh, rumah sakitnya tidak ada tempat, itu urusan lain lagi ya. Tetapi bahwa dia pakai fasilitas ini, bisa ke seluruh Indonesia, kemana saja. Kita akan bikin rujukan dan lain-lain sesuai dengan aturan dan sesuai dengan mekanisme. Ingat, sesuai aturan dan mekanisme ya. Jadi misalnya mau ke Kupang tidak ada tempat, itu lain lagi ya masalahnya ya. Kita akan rawat dia di Atambua. Jadi bukan berarti seluruh hal di dunia ini terus bisa pasti terselesaikan. Tetapi dia punya hak untuk itu ya. Dan dia boleh menggunakan hak itu selama semuanya semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Gitu. Baik, Pak Bupati, ini kaitan dengan PPKM dan juga penanganan COVID yang dilakukan sejauh ini seperti apa, Pak Bupati? Iya, COVID di Kabupaten Belu sama dengan kabupaten lainnya di NTT, dia meningkat ya. Jadi kita tetap hati-hati dan tetap jaga diri dengan PPKM 5M, bahkan sudah ditambah dengan 1M lagi, jadi 6M. Tidak boleh makan-makan berkumpul makan-makan ya. Jadi makan-makan berkumpul berlama-lama itu dilarang juga. Nah, jadi 5M diterapkan, itu yang paling penting. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Tidak bepergian kalau tidak perlu ya, dan menghindari kerumunan. Sama jangan makan-makan bersama di mana-mana, dikurangi. Nah, yang ketiga adalah pemerintah melakukan tes bagi yang datang. Nah, tes ini harus dilakukan lebih banyak karena
itu yang menentukan orang ini ada virusnya apa tidak. Betul. Harusnya kita 20.000 tes setiap minggu untuk Belu. Jadi satu hari harusnya 3.000 tes apa 2.000 tes lebih ya. Nah, bagaimana cara tesnya? Ke puskesmas, ke rumah sakit, puskesmas yang datang, ya orang-orang yang datang ke rumah sakit dites. Tesnya pakai apa? Pakai antigen, dan kita juga sudah beli Genos 10 biji, masih tinggal tunggu diinstal. Dan nanti ini akan memudahkan untuk tes. Jadi makin banyak tes, kita tahu mana yang ada virusnya, mana yang tidak ada. Jadi bukan mau merumah sakitkan orang dan mengkriminalisasikan orang, ini salah ini. Jadi dengan tes, saya tahu saya ini paling tidak ada virusnya apa tidak dari hasil tes itu ya. Kalau ada ya dia jaga diri, isolasi mandiri di rumah, jangan bepergian selama 2 minggu, jangan kumpul-kumpul dulu dan lain-lain. Yang kedua, apabila dia sakit dirawat di rumah sakit, kita sudah siapkan fasilitas kesehatan. Ya, kalau mau karantina terpusat, kita juga sudah siap sekitar 100 di atas 100 tempat tidur di rumah karantina, di puskesmas, dan di mana-mana. Kita lagi tambah-tambah terus untuk supaya kalau kelompok orang yang isolasi mandiri di rumah susah atau gejalanya ringan, kita menghindari dia menular, kita kumpulkan mereka dan digabungkan di satu tempat. Contoh, di seminari Lalian, anak-anak siswa yang di sana positif, mereka jadi satu di situ. Kemudian rumah karantina di Haliwen juga kita ada berapa belas orang yang setiap hari di sana dengan kapasitas 50-an tempat tidur, terisi kurang dari separuh atau separuh. Dan yang sakit kita obati di rumah sakit, diberikan obat-obatan, juga sama, tidak bayar. Nah, inilah upaya-upaya pemerintah untuk supaya kasus COVID dan yang terakhir adalah vaksinasi. Kita mempercepat vaksinasi supaya bulan Desember itu seluruh rakyat Belu paling tidak 80% sudah divaksinasi. Sehingga cita-cita pemerintah supaya Desember semua sudah lebih bisa berinteraksi tanpa kekhawatiran, karena sudah lebih dari 80% rakyat yang divaksinasi, harapannya herd immunity atau kekebalan kelompok itu bisa tercapai, dan kalaupun kena lebih ringan. Hari ini kita memang masih belum banyak, tapi kita mempercepat. Kalau bisa satu hari 1.000, di atas 1.000 untuk vaksin. Polisi juga sudah menambah, tentara juga sudah menambah, kemudian puskesmas juga menambah. Kita punya vaksin hari-hari ini cukup ada 5.000-an sampai 7.000-an dosis ada di Belu, dan setiap hari kita kalau sudah berkurang, kita akan tiap 3 hari sesuai dengan anjuran pemerintah atau saran pemerintah untuk stok vaksin itu 3 hari dan mempercepat pemberian vaksin pada masyarakat. Saya kira begitu. Baik. Pak Bupati, mungkin ini terakhir kaitan dengan giat Pak Bupati ini kaitan dengan MOU bersama Akper. Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Iya, jadi kita punya program prioritaskan kesehatan. Satu sudah jalan. 53.000 orang yang tidak punya akses selama bertahun-tahun, itu sudah bisa mengakses. Yang kedua, di bidang sumber daya selain kesehatan, kita juga pendidikan. Nah, ini pendidikan kita perhatikan mahasiswa-mahasiswa kita di provinsi, anak-anak kita di sana, dan nanti segera akan beroperasi atau berfungsi Universitas Pertahanan. Itu juga bagian dari peningkatan kualitas pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Nah, kita juga berusaha meningkatkan kualitas guru, siswa dan lain-lainnya dengan berbagai macam kegiatan, nantinya sertifikasi, perbaikan tunjangan dan lain-lain, dan kita menunggu perubahan anggaran ini. Nah, yang berikutnya adalah kita bekerja sama dengan universitas yang sudah ada, walaupun ada di KEFA, tetapi dia punya program pendidikan prodi di Kabupaten Belu, dan kita juga dalam rangka bekerja sama untuk satu meningkatkan kualitasnya, dan yang kedua meningkatkan kalau bisa ada program-program pendidikan yang diperluas yang ada di Kabupaten Belu supaya memudahkan orang dari Kabupaten Belu tidak jauh-jauh sekolah ke sana. Termasuk meningkatkan gedung-gedung yang banyak di tempatnya dulu, gedung-gedung kita yang dipakai untuk pendidikan stikas itu. Nah, ini penandatanganan ini adalah bagian dari itu. Jadi meningkatkan kualitas
meningkatkan prodi nantinya, dan harapannya masyarakat bisa menggunakan itu lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu program di bidang kualitas sumber daya manusia. Kemudian pertanian yang tadi itu ya, dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Lagi-lagi di akhir ini saya memberikan kesempatan untuk Pak Bupati, mungkin apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, silakan disampaikan Pak. Iya, jadi ada dua hal yang kita perlu pada masa pandemi ini karena berbagai kesulitan. Oleh karena itu, satu, masyarakat patuh pada protokol kesehatan, karena protokol kesehatan ini hal yang paling penting. Jadi 5M itu diperhatikan baik-baik, percayakan pada pemerintah untuk bersama masyarakat mengatasi ini. Partisipasi masyarakat adalah dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini. Yang kedua, percayakan juga pada pemerintah dan sarana-sarananya untuk mengatasi ini. Jangan menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Kemudian mari kita kerjasama untuk saling membantu mengatasi pandemi COVID ini dengan baik. Yang kedua, pemerintah juga berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dampak dari pandemi ini kan dalam ekonomi. Jadi ekonomi kita tahu terpuruk, tetapi dengan bersandar pada pertanian yang ada di kita, itu yang hal yang paling kecil dampak dari pandemi COVID ini. Oleh karena itu kami juga berusaha untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi terhadap pertanian dan tentu saja peternakan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. Dan UMKM di era pandemi ini menjadi bagian penting. Bantuan sosial juga menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID ini. Mohon doanya semoga semua hal ini bisa kita kerjakan dengan baik, bekerja bersama masyarakat untuk mencapai visi kami, yaitu masyarakat Bedu yang sehat, berkarakter dan kompetitif lewat program-program yang sudah kami jelaskan. Dan puji Tuhan, hari-hari ini sebagian dari janji, program, dan kegiatan sudah berjalan dan mudah-mudahan bisa mencapai tujuannya. Terima kasih untuk seluruhnya. Baik, terima kasih Pak Bupati sudah bersama RRI Atambua, dan jangan bosan-bosan ya Pak Bupati, kita akan selalu berbagi kegiatan. kalau bisa berbagi kegiatan ini dan menyapa masyarakat itu.